Nah, sebagaimana ibu-ibu ada maruf ketika sebelum nikah ya Bu ya. Ibu maruf dulu dengan calon suami. Iya, maruf dulu kan. Pamil ibu terkenal ibu maksa di tikahku tuan raka kan gitu ya Bu ya. Tapi hari ini ada yang sudah nikah, sudah menjadi anggota gitu ya. Tapi baru maruf sekarang tidak apa-apa Bu ya. Artinya marufnya sambil berjalan di dalam pernikahan ya Bu ya. Nah, untuk yang belum akad artinya belum menjadi anggota, tentu ini adalah momen yang dibutuhkan karena jangan salah pilih gitu ya. Ketika kita ingin menikah dengan calon suami harus tahu dulu siapa suami kita itu. Berbeda dengan ada nih yang mayoritas kayaknya sudah menjadi anggota terus menikah kapersi istri, sudah ijab kabul. Nah sekarang adalah masa tahunnya berkenalan sambil berjalan. Nah ketika ibu mengenal versi istri, tadi sudah disampaikan bagaimana sejarah versi istri sendiri, bahwa dalam kesempatan ini saya hanya ingin menekankan bahwa kita diciptakan Allah itu adalah untuk beribadah. Sepakat Bu? Sepakat. Sebagaimana di dalam ayatnya tos ararapa. Untuk bilang minasyaitonir rajim apa Bu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi kita ini beribadah. Hadirnya kita di sini dalam rangka ibadah bukan Bu? Ibadah, karena dalam segala aspek kehidupan itu dalam konteks beribadah. Begitu juga kita di dalam hidup berjamiah. Berjamiah itu adalah bagian integral daripada pelaksanaan syariat Islam. Jadi Islam itu sangat menekankan atau memerintahkan kita untuk hidup berjamiah. Apa hidup berjamiah itu? Hidup bersama-sama di dalam melaksanakan kehidupan untuk mencapai tujuan. Tujuan kita beribadah adalah untuk mencapai ridho Allah. Nah, jadi kita ini berjamiah itu untuk mencapai ridho Allah. Ya, tidak ada yang hanya main-main di dalam berjamiah. Karena di dalam tema ini juga tema yang sungguh luar biasa. Ingin ya bermaruf jamiah sebagai sarana mewujudkan kader militan yang beriman dan berimamah dan berimaruf. Artinya yang mempunyai semangat untuk taat kepada imam dan taat kepada aturan. Imam di sini adalah bukan imam yang seperti halnya ada aliran-aliran yang lainnya, tapi taat kepada pimpinan ya. Nah, di dalam melaksanakan ibadah berjamiah ini tentu ada aturan. Ya, aturan yang sudah disepakati dan kemudian dijalankan. Ibu-ibu saparantos nikah sareng tuan raka, tentu itu ada aturan yang disepakati, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Zaman ayah nama ayah perjanjian sebelum nikah itu ditulis surat perjanjian gitu Bu. Anak-anak sekarang, kalau kita dulu tidak ya. Artinya ya bahkan mahar juga ayah nama gitu ya. Terus kan loh kan itu adalah harga kita gitu kan ya, seperti itu. Nah ketika kita akan menikah, kita mengenal dulu. Setelah menikah kita ada peran kita. Tadi itu Bu, ada sebagai istri, ada sebagai ibu nanti, dan sekarang kita sebagai bukan kita kali ya, ya. Karena ibu masih ada banyak yang muda, belum menjadi sajadah ya, belum menjadi nenek ya. Nah, Persistri sebuah organisasi atau di kita disebut dengan jamiah, tentu ini adalah mempunyai visi yang untuk menyelamatkan kita mencapai ridho Allah. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa sejarah persistri itu seperti
Itu artinya perjuangan sampai seperti ini bukan hal yang mudah. Tetapi sekarang kita tinggal menjalankan bagaimana bahwa kita berjamiah ini dalam konteks beribadah mencapai ridho Allah, ya. Nah, ketika memang kita di jamiah, sebagaimana di dalam berkeluarga, ada suami, ada istri, ada tugas, ada hak dan ada kewajiban. Apakah kita mendahulukan menuntut hak atau menjalankan kewajiban? Menjalankan kewajiban terlebih dahulu. Kalau kita menjalankan kewajiban, maka hak akan kita terima. Yang suka menjadi salah adalah menuntut hak dulu, sementara kewajiban tidak dilakukan. Ya. Optimalkan kewajiban, maka hak akan diterima, ya. Nah, di dalam berjamiah juga sama. Ada kewajiban dan ada juga hak yang dapat diterima jika kewajiban sudah dilakukan. Misalnya di dalam berjamiah di Persisri ada pembinaan, karena visinya adalah bagaimana menjadi istri yang soleh, bagaimana menjadi ibu yang dihormati, yang layak dihormati oleh anak-anaknya, dan juga bagaimana menjadi nenek yang senantiasa berbahagia. Nah, itu tidak semudah membalikan tangan, tapi perlu ada ilmunya. Nah, Persistri ada program atau program pembinaan bagi anggota. Maka di cabang ada halakoh anggota. Kewajiban ibu adalah mengikuti halakoh anggota. Nanti hak ibu mendapatkan pembinaan itu, mendapatkan ilmu yang diberikan oleh pimpinan cabang itu, ya. Nah, ketika kita menjalankan kewajiban, sebagaimana kita mengerjakan kewajiban sholat, tentu mempunyai nilai yang berbeda manakala kita sendiri dan manakala kita berjamaah. Kita sholat fardiyah dengan sholat berjamaah beda nilainya enggak, Bu? Berbeda. Artinya berjamaah itu memiliki nilai yang lebih tinggi. Sabaraha, Bu? 27, ya. Artinya di situ ketika kita sholat berjamaah, di situ ada imam, ada makmum. Baik imam ataupun makmum punya tugas dan kewajiban masing-masing, berbeda tentunya. Tetapi di situ ada aturan yang harus ditaati, ya. Nah, di dalam berjamiah pun demikian. Ada pimpinan, ada anggota, ada aturan yang harus ditaati baik oleh pimpinan ataupun oleh anggota. Ketika ibu siap akan nikah, siap untuk menjadi anggota, artinya di sana akan ada kewajiban dan ada hak yang akan ibu terima, ya. Nah, sekarang ibu-ibu yang sudah menjadi anggota, jalankan kewajiban sebaik-baiknya, taat, senantiasa bersemangat untuk taat kepada pimpinan dan juga taat akan aturan. Maka hak ibu menjadi istri yang soleh, menjadi ibu yang dihormati dan menjadi nenek yang berbahagia, insya Allah akan didapat. Sedikit saya mengilustrasikan saja atau menggambarkan bahwa kenapa kita sekarang punya visi bahwa menjadi istri yang soleh. Menjadi istri yang soleh ini adalah merupakan suatu yang luar biasa yang akan sangat menentukan kita selamat atau tidaknya di akhirat. Kita tahu ya, Bu, ya, di neraka banyaknya siapa? Iya, artinya perannya sebagai istri itu harus sebagaimana yang sudah sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjadi
seorang istri. Itu akan ibu dapati ketika ibu mengikuti halakoh anggota. Dalam kesempatan ini tidak mungkin bisa terlepas, ya. Jadi wajib untuk mengikuti halakoh anggota. Kemudian bagaimana ibu menjadi ibu yang dihormati? Dihormati oleh anak-anak tidak begitu saja didapat jika tidak ada proses yang memang ibu kemas atau ibu lakukan sehingga anak begitu menghargai orang tuanya. Jika ibu nanti mengurus, mengandung, melahirkan, menyusui, selesai pendidikannya, ikuti saja apa adanya. Mungkinkah anak bisa menghormati kita? Tidak, ya, karena tentunya ini ada kontribusi seorang ibu di dalam mendidik anaknya, kontribusi ibu di dalam memberikan contoh kepada anak-anaknya, maka ibu akan menjadi ibu yang dihormati oleh anak cucunya. Kemudian kenapa harus menjadi janda sa'idah? Janda sa'idah itu adalah nenek yang senantiasa berbahagia. Ada yang sudah menjadi nenek, tolong unjuk tangan. Alhamdulillah. Oh, sudah ada, tapi baru nenek satu kayaknya. Kalau saya sudah nenek-nenek, sudah 6 cucunya, ya, dan sudah nenek-nenek. Kenapa kita harus Persistri punya program untuk menjadi nenek yang berbahagia? Tidak kurang nenek sebagai peran nenek itu yang merasa dirinya menyendiri, yang merasa diabaikan oleh keluarganya karena merasa sudah sepuh, kemudian banyak menuntut kepada anaknya, ya, minta itu, minta ini, minta dilayani dan lain sebagainya karena merasa kesepian hidup sendiri. Anak-anak sudah punya pekerjaannya masing-masing atau sudah keluar rumah, ibu hanya tinggal bersama suami kalau masih ada suami. Kalau yang sudah tidak punya suami seperti saya ini sendiri, Bu, ya. Nah, itu bagaimana supaya kita itu menjadi nenek yang berbahagia? Dengan adanya di lingkungan Persatuan Islam Istri ini, inilah sarana untuk kita senantiasa menuntut ilmu bagaimana kita memanage hati agar senantiasa kita dekat dengan Allah, tetap meraih kebahagiaan baik dunia ataupun di akhirat. Bukan anak-anak kita yang membahagiakan kita, tapi kita sendiri yang harus dapat membahagiakan diri kita sendiri manakala kita dekat dengan Allah. Jadi apapun yang sebagai istri ingin mendapatkan ridho Allah melalui pintu suami, ya. Nah, begitu juga bagaimana kita menjadi nenek yang berbahagia. Pintunya apa, Bu? Ilmu. Nah, di Persistri inilah ada lumbung ilmu untuk senantiasa kita menjadi nenek yang berbahagia, yang senantiasa punya ilmu agama yang akan menghantarkan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, ya. Kenapa saya tadi sampaikan bahwa berjamiah itu adalah bagian integral dari syariat Islam. Yang menjadi dasar daripada persatuan Islam adalah sebagaimana dalam surat As-Saff ayat 4. Terus apa ya, Bu, ya? Innallaha. Sudah apa, Bu? Sudah apa? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shofan ka'annahum bunyanun marsus. Nah, ini adalah dasar hukum bahwa kita hidup berjamiah itu dalam rangka jihad fisabilillah untuk meraih cinta Allah, ya. Jadi kita ada di jamiah itu untuk supaya kita dicintai oleh Allah. Ibu hoyong dicintai oleh Allah? Hoyong dicintai oleh suami atau cintai Allah? Dua nana, ya. Dua nana, Bu. Tapi jangan terlalu ingin dicintai oleh suami karena ibu bisa kecewa. Kan suami ibu tidak selalu memperlihatkan cinta kepada ibu, ya nggak, Bu? Iya, kadang cuek, kan gitu ya, Bu, ya. Nah, kalau kita ingin dicintai oleh suami, tidak dikaitkan
dari Allah, ibu akan selamanya kecewa. Karena suami kita bukan sosok yang sempurna, sob. Ibu atas dangdos ditium, hoyong dipunten ku cara gete, Bu. Ya, Pak, mama saya teh ngapa tium ini? Saya balik tengah reret. Nah, katakan Bu, ibu kecewa enggak? Terus juga baheula keur hayang. Gitu ya, Bu. Nah, tetapi kalau ibu cinta kepada suami sebagai media untuk mendapatkan cinta Allah, tidak akan menjadi kecewa. Biarkan suami dengan amalnya dan kita pun dengan amalnya. Ibu sudah menyediakan makanan yang enak buat suami pulang kantor dan anak-anak pulang sekolah. Karena ibu ingin cinta dari suami dan anak-anak. Benar gak, Bu? Benar. Ibu masak teh tos diemutan ka hoyong bapakna, ka hoyong si teteh, hoyong si adik, sampai ibu masak. Ketika pulang, mereka pada pulang, pas datang disediakan gara ari manggal atau tadi di luar sareng bapak. Kecewa nggak? Kecewa. Ibu marah? Marah. Gagal mendapat ridho Allah dan gagal mendapat cinta suami. Ya, nah kalau misalnya kita ingin mendapatkan cinta kepada cinta Allah, tentu ini hanya sebagai media saja, Bu. Ya, yang jelas selama suami kita itu adalah menafkahi kita, melindungi kita, kita merasa aman dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tentu itu adalah bagian dari sarana ibadah kita. Ya, Bu ya, dapat dipahami, Bu? Nah, ini saya ingin mengilustrasikan ada di Jamiyah, Bu. Di Jamiyah ini ibu akan mendapatkan hal-hal yang memang sesuai dengan keinginan kita, ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Hanya persis teh keinginan gitu teh kumaha gitu kan. Nah, apakah itu karena memang saya yang sedang tidak lagi mood atau bagaimana? Misalnya ketika kita ada di Jamiyah, ada ibu-ibu yang sedang merasakan sakit baru, ya Bu, eta mesti ibu eta mengantar gue. Padahal ibu itu sedang merasakan sakit. Nah, ketika mindset kita itu adalah ingin selalu diperlakukan baik oleh saudara-saudara kita di Jamiyah, tentu selama itu kita akan merasa kecewa. Ya, kenapa saya sampaikan di sini? Karena ibu harus dapat menggambarkan ketika ibu menjadi anggota Persistri, sebagaimana ibu menjadi istri di rumah, menjadi ibu di rumah. Artinya ada peran ibu di sana dengan menerima segala kelebihan dan kekurangan dari suami atau dari anak. Ibu siapa orangnya? Seorang ibu tentu ingin mempunyai anak yang soleh, nya pinter, nya bager, nya sehat. Ayo Bu? Ayo. Ditakdirkan Allah, anak kita itu sakit-sakitan. Apakah kita harus tidak menerima? Tidak, tentu ini adalah qadarullah bahwa anak sebagai ujian kepada ibunya untuk bersabar. Atau ada anak yang memang rada bager. Ya, rada bager Bu anak itu. Ibu kecewa dengan anak ibu yang rada bager, itu tentu ini adalah bagian ibu yang harus dituntut kesabaran yang lebih tinggi lagi. Karena anak itu tidak semuanya sama. Mungkin si teteh mah soleh bisa, si Aa mah soleh, si Ade rada soleh. Nah, artinya ada seperti itu. Nah, ketika memang di dalam rumah tangga saja ibu bisa memahami si teteh, si Aa, si Ade, begitu juga di Jamiyah, Bu. Ibu memahami karakter dari pimpinan itu bagaimana, karakter daripada teman-teman kita di Jamiyah itu bagaimana. Tetapi semuanya itu adalah dalam konteks ibadah ingin mendapatkan cinta Allah sebagaimana dalam surat As-Saff ayat 1. Ya, jadi saya ingin memotivasi saja ibu-ibu bahwa di Jamiyah Persatuan Islam Istri ini adalah dalam rangka beribadah untuk mendapatkan
Allah atau ridho Allah. Ketika Allah cinta kepada kita, maka manusia, makhluk lain pun akan mencintai kita. Jadi jangan menjauh. Tinggi itu cinta kadang dari suami, Bu, ya. Karena kadang kita juga kan pada suami begitu ya, Bu ya. Kadang ngededer, kadang